pesawat MH370 tersebut dibajak oleh Rusia atas perintah Vladimir Putin. Halo saudara semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Jumpa lagi di YouTube channel saya, Saverius. Oke saudara semua, jadi di dalam video kali ini saya coba membahas tentang misteri hilangnya pesawat Malaysia Airlines MH370 yang dijadwalkan terbang dari Bandara Internasional Kuala Lumpur menuju Bandara Internasional Beijing yang hilang pada tanggal 8 Maret tahun 2014, di mana peristiwa ini sangat benar-benar menggemparkan dunia. Tapi sebelumnya, bagi saudara semua yang baru bergabung dengan YouTube channel saya ucapkan terima kasih. Mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen di bawah kolom komentar, dan juga share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan misteri pesawat MH370 tersebut. Jadi, pesawat ini terakhir kali diketahui melakukan komunikasi dengan pihak ATC Malaysia, yaitu kurang lebih 1 jam setelah pesawat ini lepas landas. Dan diketahui juga pesawat ini berawakan 12 orang awak pesawat yang sedang bertugas dalam pesawat tersebut, dan juga membawahi 227 penumpang dari total 15 negara, di mana kebanyakan penumpang tersebut berkebangsaan Tiongkok. Pesawat ini lepas landas dari Bandara Internasional Kuala Lumpur menuju Bandara Internasional Beijing pada pukul 00.41 waktu setempat, dan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Beijing yaitu pada pukul 6.30 pagi. Pada pukul 01.07 waktu setempat, pesawat MH370 ini melakukan atau menginformasikan posisi terakhir pesawat tersebut. Dan tepat pada pukul 01.19 dini hari waktu setempat, pesawat MH370 ini melakukan kontak suara terakhir dengan pihak ATC Malaysia. Berikut ini adalah rekaman kontak suara terakhir antara pihak ATC Malaysia dan juga pesawat MH370. Kita dengar. Control Malaysian 370. Malaysian 370, Lampu radar, good morning. Climb flight level 250. Morning, level 250, Malaysian 370. Malaysian 370, climb flight level 350. Climb level 350, Malaysian 370. Malaysian 370, maintaining level 350. Malaysian 370. Malaysian 370, maintaining level 350. Malaysian 370. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. Pada pukul 06.30 pagi waktu Beijing, pesawat MH370 tersebut harusnya dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Beijing. Namun pesawat tersebut melewati jadwal yang telah ditentukan untuk kedatangannya di Bandara Internasional Beijing. Hingga pada pukul 08.30 pagi waktu Beijing, pihak otoritas Bandara Beijing melaporkan bahwa pesawat MH370 tersebut telah hilang. Meskipun pesawat MH370 ini dinyatakan hilang secara misterius, namun penyebab kecelakaannya atau tidak pernah ditemukan adanya kesalahan yang menyebabkan pesawat ini celaka atau pesawat ini hilang. Dan kabarnya pencarian serta penyelamatan gabungan yang merupakan pencarian terbesar sepanjang sejarah penerbangan dilancarkan di Teluk Tiongkok bagian selatan dan diperluas lagi sampai dengan Selat Malaka dan Lautan Andaman. Namun hingga detik ini atau hingga sekarang pesawat Malaysia Airlines MH370 belum juga ditemukan. Dan bermunculan teori-teori konspirasi yang turut mewarnai hilangnya pesawat MH370 tersebut. Apa saja teori konspirasinya? Ayo kita bahas secara bersama-sama. Larry Vance, seorang ahli penerbangan dan juga mantan penyelidik Dewan Keselamatan Transportasi Kanada, ia menyatakan pada bulan Mei, ia yakin 100%
bahwa pesawat MH370 tersebut sengaja diterbangkan ke arah laut oleh salah satu pilot dalam upaya bunuh diri. Investigator yang menyelidiki pesawat MH370 tersebut adalah bagian dari tim ahli penerbangan internasional yang mengklaim bahwa pilotnya yang bernama Zahri Ahmad Syah yang berusia 53 tahun dengan sengaja menurunkan tekanan pesawat yang menyebabkan seluruh penumpang dan awak pesawat pingsan karena tidak menggunakan masker oksigen. Selanjutnya, pilot tersebut dengan sengaja menabrakkan pesawat ke arah lautan. Pernyataan ini secara tidak langsung mengiyakan spekulasi yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Australia yang bernama Malcolm Turnbull pada tahun 2016, di mana ia mengatakan bahwa sangat mungkin bahwa Kapten pesawat MH370 ini dengan sengaja merencanakan kejadian yang mengejutkan ini, yaitu bunuh diri. Teori konspirasi yang kedua yaitu pesawat MH370 diambil alih oleh peretas. Pada akhir Juli, Kepala Penyelidikan Pemerintahan Malaysia yang bernama Kok Sochon mengatakan bahwa pesawat MH370 tersebut dialihkan ke kontrol manual sebelum akhirnya hilang dari radar. Dia tidak menyampingkan bahwa ada campur tangan dari pihak ketiga. Pernyataan ini kemudian memunculkan teori bahwa pesawat MH370 tersebut diambil alih dari jauh oleh para peretas. Seorang mantan penerbang militer yang tidak disebutkan namanya menyampaikan teorinya kepada Forbes bahwa ada penumpang gelap yang bersembunyi di lemari listrik dan avionik di bawah kabin utama yang sebelumnya naik dan mengambil alih kendali Boeing menggunakan peralatan elektronik portabel dan pengetahuan yang cukup tentang mekanisme penerbangan. Penumpang gelap tersebut kemudian menurunkan tekanan dan mematikan semua peralatan oksigen pada kabin utama dan kokpit yang melumpuhkan seluruh penumpang dan awak pesawat. Lalu pada akhirnya penumpang gelap tersebut mengendalikan pesawat ke arah lautan. Teori konspirasi yang ketiga yaitu adalah pesawat MH370 tersebut dicegat oleh pesawat tempur milik Malaysia. Andre Milne, seorang penyelidik sukarela dan pendiri perusahaan teknologi pertahanan Unicorn Aerospace, mengklaim bahwa pesawat MH370 melakukan penerbangan pada ketinggian 17.740 meter. Meskipun pesawat Boeing sendiri tidak bisa melakukan penerbangan melebihi ketinggian 13.500 meter. Dalam wawancaranya dengan tabloid Inggris Daily Star, dia menyampaikan bahwa kami sekarang semua tahu bahwa pemerintah mengirim pesawat jet tempur yang berarti seluruh rantaian komando dan kontrol disiagakan tinggi untuk menghadapi ancaman. Teori konspirasi yang keempat yaitu pesawat MH370 tersebut ditembak jatuh oleh pesawat tempur milik musuh. Menurut Rush Limbaugh, pembawa acara bincang-bincang radio dan komentator politik Amerika Serikat, menyampaikan teorinya bahwa pesawat MH370 ditembak jatuh oleh negara musuh yang tidak dikenal. Karena menurutnya, pesawat MH370 tersebut sedang mengalami masalah pada elektrikalnya. Namun, mesinnya masih tetap bekerja sehingga pilot pesawat MH370 tersebut memutuskan untuk kembali lagi ke Bandara Kuala Lumpur. Karena pada saat itu malam hari yang gelap, mereka melintasi negara-negara yang tidak bersahabat dan mereka tidak dapat mengidentifikasi diri mereka dan juga mereka tidak dapat teridentifikasi oleh negara-negara tersebut dikarenakan tidak adanya cahaya lampu pada pesawat tersebut. Oleh karena itu, negara yang mereka lalui tadi mengirim pesawat tempur mereka untuk menembaki jatuh pesawat MH370 tersebut. Teori konspirasi yang kelima adalah pesawat MH370 tersebut dibajak oleh Rusia atas perintah Vladimir Putin.
Seorang ahli mengklaim bahwa pesawat Malaysia Airlines MH370 tersebut dibajak oleh Rusia dan diam-diam didaratkan di Kazakhstan. Dilansir dari dailymail.co.uk, Jeff Wise, seorang penulis sains Amerika Serikat dan yang mempelopori liputan CNN tentang Boeing 777-200E, telah mendasarkan teori adanya pada sinyal denting yang dilepaskan pesawat selama 7 jam setelah hilang, yang dicatat oleh perusahaan telekomunikasi Inggris Inmarsat. Wise percaya bahwa pembajak sengaja memalsukan data navigasi pesawat MH370 tersebut yang menyebabkan pesawat seolah-olah terbang ke arah lain, tetapi sebenarnya pesawat diterbangkan atau diarahkan menuju Komosdrom Baikonur yang disewa Rusia dari Kazakhstan. Namun, Jeff Wise mengatakan dalam wawancaranya dengan New York Magazine bahwa dia tidak mengetahui mengapa Vladimir Putin ingin mencuri pesawat MH370 yang penuh dengan penumpang. Dan dia menyampaikan bahwa ide Vladimir Putin ini agak gila. Jeff Wise juga mencatat ada 3 orang Rusia yang berada di dalam pesawat tersebut. Dan 2 orang dari 3 orang Rusia tersebut memiliki paspor Ukraina. Pendapat dari Jeff Wise ini diperkuat lagi dengan pendapat dari ahli bencana penerbangan, di mana mereka menganalisis dan menemukan data rekaman seperti yang direkam oleh Inmarsat, di mana mereka melihat bahwa pesawat ini terbang selama berjam-jam setelah kehilangan kontak. Oke, saudara semua, itu tadi adalah teori-teori konspirasi yang beredar mengenai hilangnya pesawat MH370. Menurut kalian, teori mana yang paling masuk akal dengan kejadian hilangnya pesawat Malaysia Airlines MH370 tersebut? Jika kalian sudah menemukan teori yang paling masuk akal, silakan komen di bawah kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.